Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 91. Kita akan membaca teks di halaman 91. Persahabatan Ino dan Fandi. Ino dan Fandi berteman baik. Mereka sering bermain bersama. Seperti sore ini, mereka ingin bermain sepeda. Namun, Ino harus sholat dulu di masjid. Fandi dengan sabar menunggu Ino sholat. Fandi tidak keberatan harus menunggu Ino. Ino juga bersikap sama terhadap Fandi. Pada hari Minggu, Ino dan Fandi akan mengerjakan tugas. Ino bersedia menunggu Fandi sepulang dari gereja. Itulah Ino dan Fandi. Meskipun berbeda, mereka selalu bersama. Mereka saling menghargai. Kini aku tahu kita harus saling menghargai dalam perbedaan. Ini adalah cerita persahabatan Ino dan Fandi. Ino dan Fandi berbeda agama. Ino beragama Islam dan Fandi beragama Kristen atau Katolik. Nah, mereka saling menghargai walaupun berbeda agama. Contohnya, Fandi mau menunggu Ino yang sedang sholat, dan juga Ino mau menunggu Fandi sepulang dari gereja untuk mengerjakan tugas. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal di bawahnya. Berilah tanda centang pernyataan yang sesuai cerita di atas. Berilah tanda silang pernyataan yang tidak sesuai cerita di atas. Oke, nomor 1. Ino dan Fandi berteman baik. Apakah mereka berteman baik? Ya, mereka berteman baik. Berarti ini centang. Ino dan Fandi menyukai permainan bola basket. Apakah tadi disebutkan kalau mereka suka bermain basket? Tidak ya, berarti ini silang. Nomor 3. Ino dan Fandi jarang bermain bersama. Apakah mereka jarang bermain? Nah, di sini dituliskan mereka sering bermain bersama. Berarti ini pernyataan yang salah. Berarti disilang. Nomor 4. Fandi dengan sabar menunggu Ino sholat. Ini tadi ya, betul. Berarti ini centang. Nomor 5. Ino dan Fandi saling menghargai. Nah, tadi mereka berdua mau sama-sama menunggu saat melaksanakan ibadah, berarti mereka saling menghargai. Oke, sudah ya. Sekarang anak-anak silahkan membuka halaman 93. 93 bagian yang bawah. Kita akan mengerjakan ini. Dalam bergaul dengan teman berbeda agama, tentu ada perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kalau sesuai berarti kita centang pada kolom yang sudah disediakan. Kalau sesuai berarti centang pada kolom boleh. Kalau tidak sesuai
Berarti kita centang pada kolom tidak boleh. Kita mulai ya. Nomor 1, menolak berteman. Boleh atau tidak? Tidak mau berteman dengan anak yang berbeda agama. Tentunya tidak boleh ya. Berarti kita centang di bagian tidak boleh. Tidak boleh. Ini centang. Nomor 2, mau diajak bermain ke rumah. Nah, kalau kita mau main ke rumah teman yang berbeda agama, boleh atau tidak? Tentunya boleh. 3, beribadah bersama. Nah, misalnya agama kita Islam, agama teman kita Kristen. Bolehkah kita beribadah bersama? Beribadah bersama ini maksudnya, misalnya kita yang beragama Islam ikut beribadah ke gereja, atau teman kita yang beragama Kristen ikut beribadah di masjid. Boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Kita melakukan ibadah, kita beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Tidak boleh kemudian kita ikut beribadah sesuai dengan agama teman kita, itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar menunggui saja, seperti tadi Fandi dan Ino menunggui sampai teman kita selesai melakukan ibadah, itu boleh ya. Nomor 4, menengok saat sakit. Nah, ini boleh dilakukan walaupun teman kita berbeda agama. Kalau teman kita itu sakit, maka kita boleh menengok mereka. Nomor 5, mengejek cara beribadahnya. Nah, mengejek ini perbuatan yang tidak baik, berarti tidak boleh. Walaupun berbeda cara beribadah, kita tidak boleh mengejek orang lain. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke halaman 98. Salah satu bentuk kerukunan adalah gotong royong. Gotong royong dapat dilakukan oleh siapapun. Gotong royong juga dapat dilakukan oleh antar umat beragama. Walaupun kita berbeda agama, kita boleh sama-sama melakukan gotong royong. Jadi dilakukan oleh siapapun, oleh agama apapun, ya, tidak boleh saling membeda-bedakan. Kita akan membaca bacaan di bawah ini. Gotong royong antar umat beragama. Bencana banjir di Desa Sukaraja menimbulkan banyak kerusakan. Jembatan hancur diterjang banjir. Warga desa pun bergotong royong membangun kembali jembatan itu. Gotong royong adalah bekerja demi kepentingan bersama. Semua pemeluk agama bekerja sama. Perbedaan tidak menjadi penghalang. Kepentingan bersama harus diutamakan. Gotong royong adalah budaya bangsa kita. Dengan gotong royong pekerjaan menjadi ringan. Baik, sekarang kita kerjakan soal di bawahnya. Berilah tanda centang pernyataan yang sesuai cerita dan tanda silang pernyataan yang tidak sesuai cerita. Nomor 1, banyak sampah di Desa Sukaraja. Kita cari ya. Apakah di Desa Sukaraja banyak sampah?
Nah, ada tidak dalam teks ini keterangan yang menyebutkan banyak sampah di Desa Sukaraja? Tidak ada ya keterangan itu, berarti nomor 1 kita silang. Nomor 1 silahkan disilang. Ini Buranum tidak kelihatan ya, tadi memfotonya agak kepotong. Kalian memberi tanda centang dan silang pada kotak yang sudah disediakan ya. Ini karena Buranum nggak kelihatan kotaknya, Buranum nyilangnya di sini aja. Kalian dimasukkan ke dalam kotak nyilangnya. Nomor 2, jembatan di Desa Sukaraja hancur diterjang banjir. Nah, ini tadi ada ya, jembatan hancur diterjang banjir. Berarti betul, kita beri tanda centang. Sudah? Kita lanjutkan ke halaman 99. Nomor 3. Warga Desa Sukaraja bergotong royong membangun jalan. Nah, tadi warga Desa Sukaraja bergotong royongnya membangun apa? Apakah membangun jalan? Nah, dibaca lagi ya. Mereka bergotong royong membangun jembatan. Membangun jembatan, berarti nomor 3 itu jawabannya salah. Nah, pernyataannya salah, berarti ini kita beri tanda silang. Nomor 4, kepentingan bersama harus diutamakan. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan kita harus mementingkan, mengutamakan kepentingan bersama. Ini dicentang. Nomor 5, gotong royong membuat pekerjaan tidak cepat selesai. Ya, ini salah ya. Kita beri tanda silang. Dengan melakukan gotong royong, pekerjaan malah justru akan cepat selesai. Pekerjaan lebih ringan, lebih mudah, dan cepat selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang bawah. Ayo lakukan. Lengkapilah puisi tentang gotong royong dengan kata-kata berikut. Ayo kita gotong royong. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ... Pekerjaan sulit menjadi mudah. Nah, apa ya isinya untuk yang bagian ini? Pekerjaan berat menjadi apa? Ringan. Silakan diisi. Kalian memilihnya yang ada kata-kata di atas ini ya. Untuk bagian yang ini tadi, pekerjaan berat menjadi ringan. Silakan ditulis ringan. Ini pekerjaan berat menjadi ringan. Kemudian, ayo kawan, jangan malas bekerja. Saling bantu itu perbuatan ... Mana yang tepat? Terpuji, gembira, bersih, lelah. Perbuatan apa? Terpuji. Silakan diisi perbuatan terpuji. Kalian tulis di sini terpuji. Tak perlu takut peluh, tak perlu takut. Nah, takut apa? Gembira, bersih, atau lelah? Nah, saat kita bergotong royong, tak perlu takut lelah. Kita tidak perlu takut lelah, tidak perlu takut peluh. Ya, peluh itu berkeringat. Ya. Asal senang dan ... Seluruh lelah akan hilang. Senang dan apa?
gembira atau bersih? Ya, asal senang dan gembira. Silahkan kalian tulis di sini gembira. Lingkungan menjadi apa ini? Bersih. Satu lagi ya. Lingkungan menjadi bersih. Sudah anak-anak? Baik. Untuk hari ini kita tidak punya tugas yang harus dikumpulkan di classroom. Jadi ini mumpung masih ada waktu, hari ini kan Bu Ranum tidak memberikan tugas untuk classroom, maka tugas yang kemarin belum dikerjakan, belum dikirimkan ke classroom, maka bisa mengirimkan hari ini. Sekali lagi Bu Ranum pesankan, disiplinlah dalam mengerjakan tugas agar tidak menumpuk dan memberatkan kalian di akhir nanti ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.